Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irawanti Panggabean dengan NPM 20140080. Nah, pada video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai materi dari kebutuhan atau need remaja dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Toharudin Harahap. Nah, saya akan langsung masuk ke penjelasan saya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari need atau kebutuhan remaja. Seringkali orang banyak dengan gampang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang, dan masih banyak lainnya. Remaja bukan hanya dilihat dari segi usia, tapi juga pada perkembangannya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, di mana ada anak yang masih berusia 17 tahun dapat dianggap sebagai pencari nafkah oleh keluarganya. Adapun yang memaksa diri untuk cepat dewasa karena kemampuan orang tua dalam hal kekayaan. Oleh karenanya, pengertian remaja dari berbagai pihak, yakni berdasarkan hukum, berdasarkan perkembangan fisik, dan berdasarkan usia. Pada masa remaja, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, antaranya kebutuhan hidup, kebutuhan emosional, kebutuhan kasih sayang, dan sebagainya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan ada dampak dalam pencapaian tujuan individu. Nah, seperti itulah latar belakang dari kebutuhan atau need remaja. Selanjutnya saya akan bacakan mengenai rumusan masalah yang akan saya bahas pada makalah saya, yaitu yang pertama, seperti apa pengertian kebutuhan tersebut. Yang kedua, seperti apa kebutuhan remaja dan pemenuhannya. Dan yang ketiga, apa saja masalah remaja dan konsekuensinya. Nah, saya akan masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang bersifat psikis, kualitas, progresif, sistematis, dan berujung pada kualitas atau mutu, berupa tingkah laku, berpikir, emosi, nilai-nilai yang dihadapi. Remaja berasal dari kata Latin adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kedewasaan. Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak kepada masa dewasa, yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Jadi, pengertian kebutuhan perkembangan remaja adalah segala sesuatu yang dibutuhkan remaja dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan remaja untuk mencapai kematangan. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan remaja dan pemenuhannya. Kekhasan dalam perkembangan fase remaja dibandingkan dengan fase perkembangan lainnya membawa konsekuensi pada kebutuhan yang khas pada mereka. Menurut Garrison, ada 7 kebutuhan khas remaja, yaitu yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan untuk berdiri sendiri. Dan yang keempat, kebutuhan untuk berprestasi. Yang kelima, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Keenam, kebutuhan untuk dihargai. Dan yang ketujuh, kebutuhan memperoleh falsafah hidup yang utuh. Dalam perspektif teori sosial psikologis, memandang bahwa kebutuhan-kebutuhan remaja berkaitan erat dengan pemuasan kebutuhan mereka dalam kelompoknya. Menurut teori ini, kebutuhan-kebutuhan psikologis yang pokok akan mengarahkan tercapainya rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan untuk menerima afeksi dari kelompok atau individu, meliputi A. Menerima rasa kasih sayang dari keluarga atau orang lain di luar kehidupan keluarga. B. Menerima pujian atau sambutan hangat dari teman-temannya. C. Menerima penghargaan dan apresiasi dari guru dan pendidik lainnya. Yang kedua, kebutuhan untuk memberikan sumbangan kepada kelompoknya, meliputi A.
menyatakan afeksi kepada kelompoknya. B. Turut serta memikul tanggung jawab kelompok. C. Menyatakan kesediaan dan kesetiaan kepada kelompok. D. Menghayati keberhasilan dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan untuk mempelajari dan menyelidiki sesuatu. Nah, pemenuhan kebutuhan fisik atau organik merupakan tugas pokok. Kebutuhan ini harus dipenuhi, karena hal ini merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kehidupannya agar tetap survival. Atau survival itu sering disebut dengan aman atau selamat gitu. Nah, tidak berbeda dengan pemenuhan kebutuhan serupa di masa perkembangan sebelumnya. Kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama ekonomi keluarga. Menghadapi kebutuhan ini, latihan kebersihan, hidup teratur, dan sehat sangat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak-anak dan para remaja. Nah, khususnya kebutuhan seksual, yang hal ini juga merupakan fisik remaja. Usaha pemenuhannya harus mendapat perhatian khusus dari orang tua, terutama ibu. Kenapa ibu? Karena ibu sangat berperan dalam perkembangan, dalam mendidik anak-anaknya. Karena ibu lebih lama berada di rumah. Dan sekalipun kebutuhan seksual merupakan bagian dari kebutuhan fisik, namun hal ini menyangkut faktor lain untuk diperhatikan dalam pemenuhannya. Orang tua harus cukup waspada dan secara dini menjelaskan dan memberikan pengertian dan fungsi kehidupan seksual bagi remaja, terutama perempuan. Nah, ini wajib, terutama perempuan. Ini harus sangat diwanti-wanti. Dan arti seksual dalam kehidupan secara luas. Yang ketiga, masalah remaja dan konsekuensinya. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat diubah dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam perubahan sikap dan perilaku yang besar. Sedang di lain pihak, harapan ditumbuhkan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilaku. Tuntutan seperti ekspektasi kepada remaja itu sangat besar, maka perlu upaya yang berhubungan dengan hal ini. Yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Benar, sering sekali para remaja merasa bahwa perkembangan fisiknya itu tidak cocok untuk dirinya, seperti dia masih anak-anak seperti itu, sudah tumbuh lebih dari apa yang diharapkannya, seperti itu. Nah, hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang sesuai. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri, dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras dan agresif, atau sebaliknya bersikap tidak percaya diri, pendiam, atau harga diri kurang. Ya, ketika masalah ini tidak diselesaikan atau tidak dicari solusinya, maka remaja akan bersikap tidak hormat terhadap dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri, dan tidak mencintai dirinya sendiri. Dan ada pun juga yang sebaliknya, bahkan setelah pertumbuhannya dia merasa lebih, jadi dia akan lebih keras seperti itu, atau membanding-bandingkan dirinya dengan temannya. Nah, yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Benar, perkembangan fungsi seks itu sangat membingungkan bagi para remaja, di mana mereka adalah orang baru yang melangkah ke tahap berikutnya, melangkah ke tahap pendewasaan. Sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menantang norma. Nah, ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman mengenai perkembangan fungsi seks terhadap remaja tersebut. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat berperilaku yang menantang norma. Yang menantang norma di sini ya seperti
tindak asusila seperti itu. Dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri. Mengurung diri di sini dia akan lebih introvert seperti itu karena tidak percaya diri atau hal lain yang membuat dirinya terpuruk atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Yang keempat, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu menambahkan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problema kehidupan kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional. Benar, seorang remaja sering sekali ada rasa seperti, masalah gini doang, aku sanggup, kayak gitu. Jadi, sering remaja merasa bahwa dirinya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi masalah yang sedang dialaminya. Padahal, masalah tersebut sudah lebih dari kemampuannya untuk menghadapinya. Maka tersebut mengakibatkan masalah emosional seperti seorang remaja tersebut lebih pendiam atau mengurung diri. Nah, yang selanjutnya, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri, untuk dapat hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Benar, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri tersebut kadang menjadi beban atau kadang juga menjadi dorongan seorang remaja untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan yang akan ditempuhnya. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi remaja. Benar, untuk menyesuaikan diri, seorang remaja perlu berbagai hal yang harus disiapkan, seperti mentalnya, dan lain sebagainya. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Yang selanjutnya itu, berbagai norma dan nilai yang berlaku dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Ya, sering sekali remaja tersebut menganggap norma yang sudah berlaku tidak cocok untuk pribadinya sendiri, seperti untuk pendiriannya. Di suatu kampung seperti itu, ada norma yang berlaku, namun hal itu tidak cocok dengan pemikirannya. Nah, dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan bagi kehidupan remaja. Nah, seperti itulah masalah remaja dan konsekuensinya. Maka dari situ, sebagai remaja, kita harus mempersiapkan diri lebih lagi agar kita menjadi remaja yang lebih baik dan tumbuh menjadi dewasa secara baik. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai kebutuhan atau need remaja ini, yaitu remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak menuju masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 22 tahun bagi pria. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun perkembangan psikis. Usia remaja sangat diutamakan dalam pendidikan. Mereka perlu dibekali dengan pemahaman, ilmu, hingga keterampilan dan keahlian sehingga berguna jika dewasa. Usia remaja menjadi usia yang menentukan bagaimana seorang remaja kelak menjadi dewasa. Benar, kesimpulan ini merupakan hal yang ingin saya sampaikan dari penjelasan saya mengenai materi kebutuhan atau need remaja tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai kebutuhan atau need remaja. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.